Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Waduh. Sekali lagi saya mengucapkan Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Kita boleh beribadah kembali sama-sama, baik seluruh jemaat yang online maupun yang offline. Mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Selamat memperingati hari Jumat Agung dan memperingati hari kematian Tuhan kita. Allah kita yang luar biasa, Tuhan Yesus yang luar biasa, rela turun ke dunia untuk mati dan mati bagi kita semua. Yang paling diingat itu dan mati. Karena kalau Tuhan datang ke dunia hanya melakukan mujizat banyak pun dan akhirnya nggak mati buat kita, tujuan akhirnya nggak akan tercapai. Kita bersyukur kalau Tuhan mau menyelesaikan destinya dengan luar biasa baik buat kita semua. Mari sebelum kita beribadah sama-sama kita doa, kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Kau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mau belajar sadar Tuhan betapa berharganya nilai kehidupan kami, nilai hidup kami Tuhan bagi Engkau Tuhan Yesus. Kau rela turun ke dunia Tuhan, akan mati buat setiap kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa merefleksikan diri kami Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Apa yang kami rencanakan Tuhan untuk kedepannya Bapak. Ajar kami untuk merefleksikan Tuhan. Sehingga kami boleh menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami sungguh sangat luar biasa berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kau sungguh sangat luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Sungguh sangat sempurna Tuhan kasih-Mu Tuhan buat kehidupan kami Bapak. Setiap kehidupan kami Tuhan masing-masing Tuhan terus dan terus Tuhan, selalu dan selalu Tuhan, biar Tuhan semakin bangkit Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, dan kehidupan kami Tuhan semakin berkurang Tuhan. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan boleh berjalan seperti yang Kau mau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hari itu kami memperingati hari kematian Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Kau Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan kasih yang sempurna telah aku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku dan layakkanku untuk dapat membangkit. Katakan Kau beri Bapa, Kau beri yang ku pinta. Pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan
berkuasa, Allah yang sanggup mengadakan sesuai kehendak. Ayo bersyukur ya Roh Kudus, bersyukur ya Yesus. Sungguh semua hanya karena Kau Tuhan. Sungguh semua hanya karena Kau Tuhan Yesus. Pagi hari ini mau katakan Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih Tuhan. Kau Allah yang sanggup mengadakan. Kau Allah yang sanggup. Kau berkuasa Tuhan. Kau Raja dari segala raja. Tuhan Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib, yang perkasa. Kami mau berserah Tuhan kepada Kau Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas setiap hidup kami Tuhan, masing-masing Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Atas keluarga kami Tuhan Yesus. Atas masa depan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang luar biasa. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Ayo puji, kami muliakan Kau Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan, kami Mazmur. Kami mau jalan sama Kau Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan Yesus, boleh berjalan seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Di ucapan syukur kami, doa kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi Besi. Boleh kasih senyum sampai kiri kanannya. Wah. Katakan halo. Selamat pagi, selamat datang, selamat bersuka cita. Tuhan Yesus baik, Raja dan segala raja. Dia memerintah dan Dia ada di hidup kita semua. Amin. Waduh. Kayaknya kurang semangat tepuk tangannya. Yuk, tepuk tangan lebih besar, lebih semangat lagi. Sama-sama katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesuslah. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Lebih semangat lagi yuk. Kita mau jadi saya biasa buat kita semua. Kalau mau jalan di tempat boleh, mau gerak samping kiri kanan boleh, mau lompat-lompat boleh. Sama-sama katakan jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
suka jalan dan duka, amin. Sukanya amin, dukanya gak amin. Jangan gitu. Kita jalan sama Tuhan, Raja dan segala raja. Jalan baik dalam suka dan duka, harus tetap jalan sama Tuhan, amin. Karena kita percaya kita pasti lebih dari pemenang. Saya mau jalan sama Engkau, Tuhan Yesus, Engkau Raja dan segala raja. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Dan saya mau sembah Engkau Tuhan tempat ini. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat menang? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pantingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pantingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan samping kiri saya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Berikan jalan luar biasa. Sama-sama itu duduk. Siapa kembali itu duduk? Boleh kasih senyum samping kiri kanannya. Wah, kita Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dan kita percaya Tuhan Yesus nggak mati itu buat orang-orang yang sembarangan. Tuhan Yesus nggak mungkin turun ke dunia untuk orang-orang sembarangan. Tuhan Yesus nggak mungkin rela berkorban mati bukan untuk orang-orang sembarangan. Jadi sama-sama kita mau belajar untuk merefleksikan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Apa yang jadi rencana kita untuk kita lakukan di kedepannya. Tuhan Yesus rela mati buat kita. Jangan sampai Tuhan menyesal. Kawalah yang penuh kasih Tuhan Yesus.
Betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Sama-sama kita katakan dari awal, salibmu buka mataku. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Dia menanggung semua dosa kita, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Sama-sama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila tak kau berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kita akan puji dari awal. Salibmu membuka mata kami, Tuhan Yesus. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, menanggung semua dosaku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Sama-sama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila tak kau berikan nyawamu
hidupku. Amin Tuhan. Bila Kau tak berikan nyawamu, Amin. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu Yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi katakan yang terbaik. Yang terbaik Tersedia bagiku. tersedia bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kami sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik, surga yang mulia, hubungan yang intim dengan Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, kasih yang sempurna, dan hidup yang disertai di sepanjang perjalanan hidup kami oleh Tuhan yang berkuasa. Tuhan, begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kami. Buat kami senantiasa bersyukur dan semakin menyadari Tuhan bahwa betapa berharganya hidup kami, betapa bernilainya hidup kami Tuhan. Dan jika kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, kami mau terus melakukan kehendak Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan hati Tuhan. Sebab Tuhan sudah melakukan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur. Kembali kami boleh beribadah dalam ibadah Jumat Agung ini. Untuk memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib. Biarlah momen ini Tuhan menjadi momen yang membuat iman kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau buka hati kami, biar Roh Kudus mengurapi akan hamba-Mu, mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh termeterai dan memerdekakan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Hari ini kita bersyukur kita boleh merayakan hari Jumat Agung, ya. Kita harus nantiasa memperingati hari-hari yang bersejarah ini karena Yesus sudah mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Sebab tanpa penebusan dosa maka kita layak masuk dalam neraka kekal. Tapi karena kasih-Nya kita percaya oleh anugerah Tuhan, maka kita beroleh sorga yang mulia yang tersedia bagi kita. Oke, hari ini jemaat Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema hari ini adalah rela berkorban seperti Kristus. Rela berkorban seperti Kristus. Oke, kita akan baca satu ayat di dalam Markus 10 ayat 45. Karena ini hanya satu ayat, maka saya mau supaya kita untuk bersama-sama mengucapkan ayat ini. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Markus 10 ayat 45 yang menjadi dasar untuk khotbah saya hari ini. Oke? Sudah dapat semua ya? Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Sekali lagi ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita lihat slide-nya ya. Jemaat, kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita baca ini, konteks ini bicara tentang Yesus yang mengajarkan murid-muridnya untuk kalau kita adalah pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin yang berbeda dengan cara kepemimpinan dunia. Kepemimpinan dunia adalah bagaimana kita dapat berkuasa dengan penuh otoritas untuk membuat orang-orang di bawah dari otoritas kita itu tunduk kepada kita. Makanya mereka mau supaya ada kuasa otoritas gitu ya, otoriter terhadap anak buah. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi pelayan. Amin. Jadi kalau mau menjadi terkenal, jadi berhasil, sukses, Tuhan mau kita menjadi pelayan, jadi hamba. Orang dunia mengejar yang disebut dengan posisi, dengan jabatan. Tapi Yesus mengajarkan kalau engkau menjadi pemimpin, engkau harus menjadi orang yang hamba, pelayan. Kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena Yesus juga memberikan teladan. Sebagai seorang pemimpin, sebagai anak Allah, dia datang menjadi manusia. Dia punya sebuah rencana, sebuah visi. Dan dia sebagai anak Allah, anak manusia, dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kalau Yesus sudah memberikan teladan untuk menjadi pelayan, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, demikian juga kita sebagai orang Kristen, ini harus menjadi bagian dari hidup kita. Jadilah pelayan, jadilah hamba. Bukan untuk mau dilayani, tapi untuk melayani. Dan yang kedua, Injil Markus juga menekankan dua karya utama Kristus yang menunjukkan kerelaannya dalam berkorban. Yang tadi adalah melayani. Dan yang kedua, Yesus di dalam Markus 10:45 tadi dikatakan memberikan nyawanya untuk penebusan dosa umat manusia. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus mempunyai dua hal utama, karya utama untuk menunjukkan betapa Yesus rela untuk berkorban. Yang pertama melayani, yang kedua adalah memberikan nyawanya untuk penebusan dosa umat manusia. Jadi Yesus mengajarkan bahwa hidup kita itu sebenarnya harus bermanfaat. Hidup kekristenan itu harus berguna bagi orang lain dan tidak dipusatkan kepada diri kita sendiri. Di dunia masa kini ya, yang penuh dengan keegoisan. Dunia sekarang di mana manusia dengan penuh gairah, dengan penuh semangat untuk mementingkan dirinya sendiri. Tapi lewat pesan Tuhan melalui ibadah Jumat Agung ini, Tuhan mau supaya kita belajar dari keteladanan Kristus yang rela berkorban. Dia mau datang untuk melayani dan dia mau menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa umat manusia. Dia datang bukan untuk dirinya sendiri, supaya diagungkan sebagai Mesias, sebagai Raja, sebagai penyelamat bangsa-bangsa. Dia menolak akan hal-hal yang demikian. Tapi dia datang untuk merendahkan diri. Ya, dia berkorban di atas kayu salib. Itu adalah puncak pengorbanan yang sempurna dari Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan. Tapi untuk penebusan dosa umat manusia, dia rela mati. Itulah pengorbanan. Tapi pengorbanan Yesus bukan saja waktu dia mati di atas kayu salib,
Tetapi sejak dia mau datang menjadi manusia biasa, mengambil rupa seorang manusia, itu juga adalah sebuah bentuk pengorbanan Tuhan untuk menebus umat manusia. Jadi di sini kita belajar keteladanan yang sempurna dari Kristus, yaitu dalam hal pengorbanan. Dan sebagai pengikut Kristus, kita juga seharusnya meneladani untuk memiliki sikap rela berkorban. Amin. Karena di tengah dunia yang kayaknya kalau bicara soal pengorbanan ini sesuatu hal yang langka, sulit menemukan orang yang mau berkorban bagi orang lain. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita belajar dari Kristus. Kita harus juga mau berkorban bagi orang lain. Ya, kita bukan hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita harus berkorban juga bagi orang lain. Jadi di sini kita belajar bahwa murid Kristus dipanggil untuk meneladani Kristus untuk hidup berguna bagi orang lain. Hal itu dapat ditunjukkan lewat kasih melalui pengorbanan. Kalau namanya kasih itu sebenarnya ya, kasih itu pasti ada pengorbanan. Amin. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi. Misalnya kita mengatakan kepada pacar kita, siapa yang sudah punya pacar ini? Kita mengatakan saya mengasihi engkau. Tapi waktu disuruh berkorban, kita bilang jangan dulu. Saya nggak mau berkorban. Pokoknya saya cinta sama kamu. Nah, bukti daripada kita mencintai seseorang adalah pengorbanan. Demikian juga suami istri. Kalau seorang suami mencintai istrinya, dia akan berkorban. Istri mencintai suaminya, dia juga berkorban. Jangan sampai kalau misalnya ya udah susah, udah sulit, udah sakit penyakit yang berat, kita bilang waktu enak kita mau nih ya sama suami atau sama istri kita, tapi waktu kita sakit, istri sama atau suami kita bilang, "Udah, saya nggak mau berkorban, ngurusin capek, waduh, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, saya mesti kerja, ngurus lagi istri atau suami yang sakit." Itu bukan namanya cinta, ya. Cinta itu, kasih itu butuh pengorbanan, ya. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya dan semua kita untuk berkorban. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Yesus rela berkorban? Kita akan lihat. Yang menunjukkan bahwa Yesus rela berkorban yang pertama, saya sudah sampaikan tadi, adalah hidup untuk melayani. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Hidup untuk melayani. Kalau kita lihat dari Injil Markus ini dari pasal 1 sampai dengan ayat pasal 8, Yesus mengajarkan tentang hidup untuk melayani, supaya juga murid-muridnya hidup untuk melayani. Nah, hidup untuk melayani itu apa saja? Mari kita lihat bagian pertamanya. Hidup untuk melayani yang Yesus nyatakan sebagai bentuk daripada kerelaannya untuk berkorban adalah setiap pelayanan yang dilakukan dilandasi oleh panggilan. Dalam Markus 1 ayat 11, ya, Markus 1 ayat 11 saya akan bacakan saja. Markus pasal 1 ayat 11. Maaf tidak dicantumkan dalam PPT ya. Markus 1 ayat 11 berkata begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kapan suara itu muncul? Suara ini muncul pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ada suara, ada burung merpati turun di atas kepala Yesus, dan ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kenapa Tuhan harus, atau peristiwa fenomenal ini harus terjadi dan dilihat oleh orang-orang yang ada dalam baptisan itu? Untuk menunjukkan bahwa Yesus punya panggilan. Amin. Dia dalam melakukan pelayanannya didasari oleh sebuah panggilan. Yesus jadi nggak perlu menjelaskan sebenarnya bahwa dia berasal dari Allah. Dia diutus oleh Allah Bapa.
Tapi lewat peristiwa itu semestinya orang banyak itu dapat melihat bahwa sungguh dia ini adalah anak Allah. Yesus memulai pelayanannya dengan landasan identitas sorgawi yang jelas. Suara dari sorga menyatakan bahwa ia adalah anak Bapa yang terkasih dan mendapat perkenanan dari Bapa. Pelayanan sejati itu dimulai dengan panggilan yang jelas. Sehingga kalau kita tahu panggilan kita, maka kita akan mengerjakannya dengan kesungguhan dan kerelaan untuk berkorban. Karena kita tahu kita punya panggilan untuk pelayanan. Dalam pelayanan saya sebagai gembala, ada saatnya saya lemah, ada saatnya saya bilang, Tuhan, bagaimana nih dengan pekerjaan Tuhan? Dalam pengembalaan saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya perbuat supaya pekerjaan Tuhan bisa lebih lagi semakin bertumbuh, semakin memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Di saat-saat yang lemah itu, Tuhan senantiasa mengingatkan saya akan panggilan Tuhan. Dan setiap kali kita mengingat akan panggilan Tuhan, Tuhan senantiasa berkata sebenarnya kepada kita, waktu kita berada dalam sebuah panggilan Tuhan, tempat di mana kita memenuhi panggilan Tuhan itu bukanlah tempat yang nyaman dan tempat yang enak. Setiap kali Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pelayanan yang Tuhan tetapkan atas hidup kita, di situ ada begitu banyak tantangan, di situ ada begitu banyak rintangan, penghalang-penghalang yang mencoba mencegah kita untuk terlibat dalam pelayanan yang Tuhan tetapkan. Tapi waktu kita tahu bahwa ini adalah panggilan, maka kita akan dengan kerelaan, amin, kita mau bahkan berkorban, kita dengan kesungguhan hati melakukannya untuk Tuhan, karena disitulah kita dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak misionaris-misionaris yang dipanggil ke daerah-daerah pedalaman, ya. Waktu mereka dipanggil, mereka kadang-kadang mengalami tantangan yang berat. Setiap kali hamba-hamba Tuhan, misionaris dipanggil untuk diutus ke tempat-tempat yang Tuhan tetap tentukan atas hidupnya, tidak pernah tempat yang bermata air. Tapi tempat itu pasti dimulai dengan berair mata, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tangisan, doa-doa, seruan-seruan kepada Tuhan. Tapi setelah kita menabur, pasti ada waktunya kita akan menuai. Tapi saya mau katakan, pelayanan itu harus didasari oleh panggilan. Karena dengan panggilan kita akan kuat untuk melayani Tuhan. Untuk itu kita perlu peka terhadap panggilan Tuhan. Untuk melayani bukan sekedar ikut-ikutan. Ya. Kita melayani bukan untuk mencari pengakuan diri. Ada banyak orang-orang melayani supaya dapat pengakuan. Tapi kita kalau mencari untuk melayani, marilah kita bukan mencari pengakuan, tapi mencari perkenanan Tuhan, mencari panggilan Tuhan, dan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita kecil, ya, itu nggak ada masalah. Kita setia dengan pekerjaan yang kecil, Tuhan berkenan. Amin. Yang penting itu. Bukan, Tuhan juga nggak pernah mempercayakan seseorang dengan pelayanan yang besar terlebih dahulu. Enggak. Dimulai dari yang kecil, baru itu akan bertumbuh menjadi semakin besar. Ya, dan Tuhan juga mau mencari dalam pelayanan ini hamba-hambanya yang melayani bukan dengan mencari kenyamanan belaka. Banyak orang membanding-bandingkan sebuah pelayanan yang Tuhan panggil atas dirinya dengan pelayanan orang lain. Waktu dia mulai membanding-bandingkan dengan pelayanan orang lain, dia akan menjadi kecewa. Dia akan menjadi, kok saya kurang, yang ini pelayanannya besar, saya kok masih yang seperti ini saja. Tapi saya mau katakan, kalau kita tidak ikut dalam pelayanan yang kecil, tapi di situ diperlukan, pelayanan itu diperlukan, berarti kita sudah melakukan
kehendak Tuhan. Karena pelayanan-pelayanan besar ada begitu orang yang mungkin sudah ada di sana, sudah ambil bagian dalam pelayanan yang besar. Tapi pelayanan-pelayanan kecil kadang-kadang kurang dilirik oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan. Padahal di situ sangat dibutuhkan orang-orang yang mau berkorban untuk terlibat dalam sebuah pelayanan. Waktu kita memenuhi panggilan Tuhan itu, mulai dari yang kecil. Tuhan gak lihat pelayanan besar, pelayanan kecil. Amin. Di mata Tuhan itu sama. Upahnya sama. Kita akan dapat upah yang besar. Kalau kita dipercayakan hal yang kecil kan puji Tuhan. Daripada kita punya kapasitas kecil tapi dipercayakan hal besar, Tuhan juga gak mau membuat kita stres, mati di tengah jalan. Enggak. Tuhan mau mulai membangun hati yang mau melayani dari hal kecil. Maka Tuhan percayakan hal yang besar. Dan ladang pelayanannya saya sebutkan tadi bukan tempat yang nyaman, sehingga diperlukan pengorbanan. Setiap pelayanan membutuhkan pengorbanan. Oleh sebab itu, sadari panggilan Tuhan. Saya beberapa waktu lalu ada anak-anak seminari yang Tuhan utus ke gereja kita ya. Mereka diutus dari daerah-daerah dan diharuskan untuk pelayanan. Setiap kali mereka mau masuk dalam pelayanan, bergabung dalam gereja kita, saya senantiasa bertanya, sudah berdoa nggak buat pelayanan di tempat ini? Sudah Pak. Terus apa jawaban Tuhan? Jawaban doa, peneguhan Tuhan. Kira-kira di sini atau bagaimana? Ya Tuhan kan bicara dengan berbagai macam cara ya. Sudah mencoba di sana, di sini, di sono, di situ, nggak dapat gitu ya. Berarti di sini. Nah kalau di sini berarti siapa yang atur supaya pelayanan di tempat ini? Tentunya Tuhan. Amin. Nah kalau Tuhan yang sudah menentukan, Tuhan sudah pilih kita berada dalam tempat, sekalipun tempat itu bukan tempat yang besar, tapi kalau Tuhan sudah pilih kita, bagian kita adalah taat. Jadi saya tekankan itu. Dan mereka sebagian besar taat sampai selesai tugas mereka kuliah di seminari gitu ya. Dan setelah itu mereka kembali ke daerahnya, mereka diutus ke wilayah-wilayah untuk melayani pekerjaan Tuhan yang lebih lagi yang Tuhan percayakan atas hidup mereka. Tapi mereka dididik, mereka mulai dibentuk, mereka mulai diajar ya untuk terlibat dalam pelayanan sampai akhirnya mereka siap masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya. Nah ya, jadi di sini yang pertama, pelayanan harus dilandasi panggilan. Yang kedua, tentang hidup untuk melayani itu, pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, slide yang kedua. Pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Pelayanan Yesus ditujukan kepada mereka yang tersisih, yang membutuhkan bantuan dari pihak lain. Nah, jadi di sini pelayanan Yesus itu Tuhan tujukan kepada orang-orang yang tersisih, yang terabaikan, yang tidak diperhatikan. Ya, di mana membutuhkan bantuan dari pihak lain. Di mana Yesus juga membutuhkan murid-muridnya, betul ya, untuk melakukan pelayanan. Dia punya tim. Kemudian Yesus juga pada saat dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat dalam orang itu, dan orang itu disembuhkan, orang itu dibebaskan, dilepaskan dari roh-roh jahat. Mereka terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan ada perempuan-perempuan yang melayani Tuhan, seperti Maria Magdalena, Maria dan Marta gitu ya. Mereka semua terlibat dalam pelayanan. Yesus tahu bahwa pelayanan yang dia lakukan membutuhkan juga pihak yang lain untuk terlibat. Tapi di satu sisi juga pengertian ini juga mengatakan bahwa dalam setiap pelayanan itu membutuhkan pihak luar untuk menerima, ya, pihak lain untuk menerima pelayanan-pelayanan, terbuka dengan pelayanan-pelayanan yang dipercaya, yang Yesus mau lakukan. Katakan kalau kita baca sepanjang kitab Markus, Yesus melayani yang sakit dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita lihat dulu ya ayatnya. Markus 1, tapi kita baca langsung dari ayat 32 sampai dengan 34. Firman Tuhan berkata gini, menjelang malam sesudah matahari terbenam,
Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ya, banyak orang datang untuk disembuhkan dan juga yang mengalami kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Jadi di sini kita lihat pelayanan Yesus adalah pelayanan kesembuhan. Pelayanan Yesus juga adalah pelayanan pelepasan dari roh-roh jahat, dari iblis, dari setan. Kita harus sadar bahwa iblislah yang jadi dalang, ya, yang jadi penyebab banyak orang mengalami kebutaan rohani, tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kalau orang bilang nih nggak ada lagi, apa itu pelayanan pelepasan, usir-usir setan, ini udah nggak zamannya lagi. Loh, zamannya sekarang malah penyembah-penyembah setan banyak sekarang ini, betul kan? Mereka dengan berani mengatakan bahwa hell setan, gitu kan istilahnya, pemuja setan, menyembah setan. Nah, kalau kita nggak menyadari hal ini, Bob, Tuhan juga memanggil kita untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, maka kita sedang tertipu kalau kita tidak mau melakukan pelayanan yang demikian. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya, selain Yesus, selain Yesus melayani yang sakit, Yesus juga melayani yang kerasukan. Ya, dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yesus juga membangkitkan, slide tadi, membangkitkan yang mati dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Kemudian Yesus juga memberi makan dalam Markus 6 ayat 30 sampai 43. Memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Dan membutuhkan bantuan dari pihak lain selain dengan murid-muridnya. Ternyata waktu itu ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Coba seandainya tidak ada anak kecil itu, ya mungkin aja Tuhan gak bisa buat mujizat, tapi Tuhan bisa buat mujizat yang lain. Batu aja Tuhan bisa ubah jadi roti. Nah, apalagi kalau misalnya tidak ada makanan, pasti Tuhan bisa buat. Tapi ternyata ada pihak lain, bukan dari murid-muridnya, seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan membuat mujizat, dimakan oleh 5.000 orang dan sisa 12 bangkai. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang menjangkau mereka yang membutuhkan. Jadi mari jemaat kita juga melihat situasi di sekeliling kita. Karena Yesus mengutus kita juga untuk melayani dengan pelayanan-pelayanan yang demikian. Yaitu apa? Melayani kesembuhan. Yang punya karunia kesembuhan Tuhan bisa berikan kepada setiap kita. Kita akan melayani dengan kesembuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai melalui pelayanan kesembuhan yang kita bisa lihat di media sosial, ya. Kemudian ada pelayanan untuk pelepasan. Ada hamba Tuhan bilang, wah kalau khotbah bicara soal pelepasan terus, ya. Sampai ada bilang, ini kalau khotbah ini pelepasan, lu ujung-ujungnya firmannya apa, ujung-ujungnya pelepasan. Tapi itulah karunianya. Dia bergerak dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Dia percaya bahwa itulah panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya sudah. Kalau kita panggil dia, ya berarti kita harus siap. Kalau ada yang terikat dengan pekerjaan setan, dia akan melayani untuk pelepasan. Kemudian ada yang melayani orang-orang miskin, memberi makan. Banyak kan sekarang hamba-hamba Tuhan yang terlibat memberi makan orang-orang miskin. Itu juga pelayanan. Kita mau ambil yang mana? Misalnya melayani orang yang terikat narkoba, melayani orang yang terikat dengan seks, atau melayani PSK, atau melayani orang-orang yang terikat dengan judi online, atau melayani orang-orang yang sedang mungkin di rumah sakit, melayani khusus pelayanan orang-orang stres, orang-orang yang sakit jiwa, kan banyak tuh.
Itu ada begitu banyak pelayanan di sekitar kita. Itulah orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Dan mari kita melihat, kita tahu panggilan Tuhan, kita tahu Tuhan gerakkan untuk melayani di situ, kita lakukan dengan setia, ya. Memberi makan juga itu juga sebuah pelayanan. Oke, itu yang kedua, pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga adalah pelayanan disertai dengan kuasa. Kerelaan Yesus melayani juga diteguhkan dengan kuasa yang dimilikinya dalam pelayanan. Amin. Yesus rela melayani karena dia tahu ada kuasa yang dimiliki. Yesus berkuasa atas penyakit, atas setan, atas kematian, atas alam semesta. Pelayanan kita juga disertai Roh Kudus dan akan menyatakan kuasa. Amin. Yesus melayani orang yang sakit. Yesus melayani orang yang terikat oleh iblis dan setan. Yesus juga melayani orang yang mati. Bukan pelayanan kematian ya, ibadah penghiburan gitu. Bukan. Tapi ayat yang dimaksudkan di sini melayani orang mati ini, kematian adalah membangkitkan orang mati. Kalau kita di zaman sekarang ini kayaknya jarang yang mau terlibat dalam pelayanan membangkitkan orang mati. Siapa tahu kalau ada panggilan itu di sini laku keras. Laku keras karena kenapa ini pelayanan yang khusus membangkitkan orang mati. Kira-kira ada nggak hamba Tuhan dipanggil seperti itu? Ada. Bukan cuma Yesus. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang sudah membangkitkan banyak orang mati di luar negeri. Indonesia saya belum lihat siapa ya. Masih jarang. Mungkin juga menyembunyikan dirinya. Karena nanti dipanggilnya repot, setiap menit dipanggil. Karena orang meninggal itu setiap menit ada yang meninggal gitu ya. Dia nggak bisa ngatur waktunya. Tapi ini contoh bahwa Yesus melayani kematian. Kalau ibadah penghiburan, ibadah kematian banyak. Saya juga sering diundang untuk pelayanan-pelayanan yang demikian. Tapi pelayanan yang khusus membangkitkan orang mati, saya juga belum punya iman untuk melakukan hal demikian. Tapi ada yang Tuhan panggil demikian. Dan pelayanan alam semesta, apa itu pelayanan alam semesta? Yesus kan waktu dia di Danau Galilea, dia tertidur, terus tiba-tiba ada angin sakal, angin ribut. Yesus tertidur, terus murid-muridnya bangunkan Yesus. Murid-muridnya bilang gini, Yesus bangun, tidak tahukah bahwa kita akan binasa? Terus Yesus bangun, dia hardik. Dia berkata kepada danau dan kepada angin ribut itu, diam, tenanglah. Cuma 2 kata, diam, tenanglah. Apa yang terjadi? Angin ribut itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Kita katakan teduh sekali. Berarti yang tadinya angin ribut, coba bayangkan, angin ribut itu bunyinya wing wing wing, kencang sekali seperti angin puting beliung, ya. Tapi dalam seketika, hitungan detik, danau itu menjadi teduh. Itu adalah pelayanan Yesus. Ya. Ada beberapa hamba Tuhan bercanda karena saya kan melayani di bidang doa katanya. Bidang doa katanya selain, jadi ada kadang-kadang saya pas lagi nggak ada ikut atau belum datang, waktu ditanya, Pak Ferdinand mana? Belum datang, oh dia lagi doa. Terus sampai akhirnya waktu pas datang dia bilang begini, pelayanan pendoa itu katanya salah satunya supaya berdoa supaya acara juga berjalan dengan lancar, tapi juga ada satu juga dari pendoa, yaitu apa? Menghentikan hujan katanya, supaya hujan tidak turun waktu selama ibadah. Nah ini kan contoh gitu. Tapi saya percaya bahwa kita juga dipercayakan Tuhan untuk melawan semua kuasa-kuasa iblis yang mengganggu. Ya, ada banyak cara-cara iblis untuk mengganggu, baik itu ibadah, apalagi mengganggu kehidupan rohani kita, kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak hal yang iblis bisa lakukan, ya, untuk mencuri berkat Tuhan atas hidup kita, untuk mengganggu keluarga kita jadi kacau balau, menjadi penuh dengan
permusuhan, penuh dengan, kalau kita lihat keluarga ini mulai ada ribut-ribut, nah kita tahu nih penyebabnya siapa nih. Yang kita harus lawan adalah usir roh kekacauan. Ya, kita tahu iblis mendompleng semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dia ada dalamnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat pelayanan Yesus itu disertai dengan kuasa. Markus 16, mari kita lihat pelayanan kita juga disertai dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Oh, sedikit yang bilang amin. 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 Mari kita lihat Markus 16 ayat 15 sampai 18. Wah, waktu cepat ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Siapa itu orang-orang percaya? Kita. Oke ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini perkataan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada bahasa di situ. Salah satunya. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada banyak kesaksian orang-orang jahat mau kasih racun lewat minuman, tapi hamba-hamba Tuhan luputkan dari maut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu meninggal, enggak sembuh ya. Kita bilang sembuh gitu ya, tapi banyak juga yang didoain bukannya sembuh meninggal gitu ya. Ya berarti bukan kurang sakti, bukan emang udah Tuhan panggil dia gitu ya. Tapi Tuhan berkata bahwa mereka meletakkan tangan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Bukan cuma pendeta, tapi siapa? Kita, anak-anak Tuhan. Amin. Udah ya, sampai ayat 18 ini aja ya. Jadi sembuh, pelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah minta urapan Roh Kudus. Amin. Minta kuasa Roh Kudus supaya pelayananmu adalah pelayanan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Kalau pelayanan Tuhan Yesus disertai dengan kuasa, sebenarnya orang-orang percaya kita juga memiliki kuasa seperti Kristus melalui Roh Kudus. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, slide berikutnya adalah selain hidup untuk melayani, Yesus rela berkorban karena hidupnya untuk menyerahkan atau memberikan nyawanya. Dalam pasal 9-16 kita lihat bagaimana Yesus rela berkorban di atas kayu salib bagi kita. Nah, apa bukti daripada memberikan nyawanya itu yang bisa kita lihat? Yang pertama adalah kasih yang tanpa syarat. Pengorbanan Kristus membuktikan bahwa kasihnya kepada manusia berdosa adalah kasih yang tidak bersyarat. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi syarat karena semua orang berdosa. Roma 3:23 berkata, coba kita lihat. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka di dalam ayat 24 kita baca lagi ayat yang ke-24, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kita lihat slide. Jadi di sini semua orang telah berbuat dosa, ya, tetapi oleh anugerah kita mendapat keselamatan. Kasih yang Tuhan beri adalah kasih yang tanpa syarat. Ya. Seperti seorang ayah yang menerima anaknya yang kembali. Amin. Siapa itu? Anak yang hilang. Bapaknya menerima anak itu dan dia tidak maksudnya menyuruh anak itu misalnya udah kamu kembali ke tempatnya, tapi dia menerima walaupun anak itu sudah menyia-nyiakan harta. Tapi kasih Bapa, kasih yang tanpa syarat, padahal hartanya sudah habis. Biasa kan orang kalau udah selesai, udah gak punya apa-apa baru datang lagi, ya kan. Waktu udah masih punya, wah bebas gitu ya. Tapi waktu udah
menyerah, udah gak ada lagi, baru datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap menerima kita dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahannya, karena Dia tahu kita itu lemah, tidak berdaya. Kalau kita kuat, selama kita merasa masih kuat, kita kemana-mana dengan kekuatan kita sendiri. Tapi pada satu titik di mana kita udah gak berdaya, kita pasti datang kepada Tuhan. Tapi tangan Tuhan bukan tangan yang menolak, tapi tangan yang menerima kita kembali. Jadi datang terus kepada Tuhan. Amin. Dia tidak pernah menolak kita yang mau datang kepadanya. Jadi kita perlu memiliki kasih yang tanpa syarat, ya, yang tetap mengasihi dan mengampuni seperti kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Itu adalah kasih yang tanpa syarat. Sekalipun ada orang yang udah buat kita sakit hati, jengkel, kecewa, marah, bagian kita tetap mengampuni dan mengasihi, sama seperti Yesus yang memiliki kasih tanpa syarat. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah kasih yang dibuktikan. Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabatnya. Dalam Yohanes 15:13 ya. Nah, Yesus bukan hanya mengajar, melainkan Dia meneladankan pengorbanan itu dengan tindakan nyata, yaitu memberikan nyawanya. Jadi Yesus berkata dalam Yohanes 15:13 bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau memberikan nyawa bagi sahabat-sahabat. Tapi Yesus nggak cuma mengucapkan hal demikian, Dia melakukan tindakan nyata. Dia rela mati di atas kayu salib untuk sahabat-sahabatnya, ya, yaitu kita semua. Dia rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Kasih sejati itu selalu terlihat dalam tindakan yang nyata. Amin. Tidak mungkin kita keluar-keluar soal kasih tapi tidak ada buktinya. Percuma kita mengucapkan saya mengasihi dengan berbagai macam kata-kata indah dan puisi yang indah-indah. Waktu kita mengatakan saya mengasihi engkau, tapi kalau itu tidak dapat dibuktikan, itu bukan kasih yang sejati. Saya mendengar ada contoh-contoh kalau lihat di media sosial, dan itu juga banyak pengalaman-pengalaman hidup orang. Ada orang suami yang rela berkorban untuk istrinya yang sedang sakit, sudah sekarat. Ada yang dia tahu istrinya ini sakit, udah parah, ginjalnya udah habis, udah gak bisa. Dia berkorban untuk ginjalnya diberikan kepada suaminya, satu gitu ya. Kalau udah gak ada satu ya gak bisa diberikan. Kan ginjal kita ada dua ya, jadi diberikan satu. Ya, tapi ginjal gak akan bisa tumbuh lagi. Kalau udah dewasa tumbuh lagi. Kan di sana di penjualan ginjal di Kamboja kan katanya ayo sampai ada satu desa merelakan menjual ginjalnya. Karena dibohongin, dia bilang gini, kalau ginjalnya diberikan kan ada dua, nanti kalau masih muda tumbuh lagi ginjalnya baru. Nah, itu bohong gitu ya. Nah, jadi dia rela memberikan ginjal yang satu kepada istrinya yang dia kasih. Ada banyak pengorbanan-pengorbanan, itu harus dinyatakan. Jadi kasih itu harus dibuktikan. Dan seorang istri pasti waktu dia mengasihi suaminya, dia pasti akan merawat pada waktu sakit, sampai kalau Tuhan udah panggil, dia sudah melakukan bagiannya dengan sempurna, dengan baik. Oke ya, itu kasih yang dibuktikan. Dan yang terakhir, kasih yang terbesar. Dalam Roma 5 ayat 8 dinyatakan bahwa Yesus mati buat kita bukan karena kita baik dan berkenan, melainkan saat kita masih berdosa. Kasih terbesar tidak memandang objeknya, dinyatakan bahkan ketika harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi pengorbanan Kristus adalah puncak dari kasih Allah. Ya. Banyak orang rela mati untuk apa yang mereka cintai atau orang yang mereka cintai. Betul nggak? Banyak. Aku rela mati. Kalau kamu nggak percaya, belalah dadaku. Di situ ada nama. Ya, gitu kan. Kata-kata seperti itu. Ya, kalau kita rela, mungkin kita bahkan kita kalau gunung akan kudaki, lautan akan kuseberang, aku bahkan rela mati, ya kan, untuk dirimu, karena mencintai. Banyak
mungkin orang bisa rela mati untuk orang yang dicintai. Tapi hanya Kristus yang mati, berani mati untuk mereka yang telah menolak dan menghina Dia. Tidak ada seorang pun yang rela mati terhadap orang yang sudah menolak, menghina, mengkhianati, ya, mengata-katakan hal-hal yang tidak pantas. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan hal demikian. Betul? Hanya Yesus yang mau melakukan. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8, coba kita lihat, dikatakan apa? Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan tidak menunggu kita bertobat dulu baru Dia berkorban bagi kita, menebus kita, mengampuni kita. Enggak. Sebelum kita bertobat, Dia sudah rela mati menebus dosa-dosa. Dia rela berkorban untuk orang-orang yang mengkhianati Dia. Oleh sebab itu, betapa sia-sianya kita kalau kita menyia-nyiakan kasih pengorbanan Kristus atas semua kita. Yesus telah memberi teladan yang sempurna tentang pengorbanan. Ya, kita dipanggil bukan hanya untuk mengagumi Tuhan. Wah, kita coba, waduh, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Tapi Tuhan nggak cukup tanda jempol kita. Ya, kalau di medsos kan, wah keren, jempol aja gitu. Tuhan nggak cukup rasa kagum kita dengan memberikan jempol kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita mengikuti jejaknya Tuhan. Kita ini anak-anaknya, kita ini murid-muridnya, kita ini harus meneladani Kristus dalam hal berani berkorban. Kita adalah cerminan kasih Kristus. Oleh sebab itu marilah kita rela melayani Tuhan. Amin. Kita rela memberi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Dan kita rela berkorban karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kita meteraikan firman Tuhan dulu ya. Kita berdoa buat firman. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami semakin menyadari Tuhan betapa berharganya hidup kami. Harga daripada diri kami adalah pengorbanan Kristus. Tuhan yang rela mati untuk penebusan dosa-dosa kami. Betapa berharganya nilai hidup kami di hadapan Tuhan. Engkau sudah berkorban Tuhan. Engkau telah memberikan teladan pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami juga rela berkorban Tuhan dalam hidup kami untuk berguna, bermanfaat bagi orang lain. Bukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami tahu ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan di luar sana. Mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Kami mau membawa kasih Tuhan itu, pengampunan Tuhan itu kepada mereka Tuhan. Supaya mereka boleh dibebaskan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tersisih dan terabaikan. Buat kami mampu melihat mereka Tuhan dan menjangkau mereka Tuhan. Supaya mereka juga mendapatkan keselamatan sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah melalui pujian yang kami naikkan ini, kami mau semakin mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami masuk dalam kedalaman akan kasih Tuhan. Sebab kami tahu semakin dalam kami mengalami kasih Tuhan, semakin besar juga kami akan mengasihi orang-orang yang terabaikan, yang tersisihkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sangat. Dengan darah
yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terhina, pulihkanku dengan darahmu. engkau ku sembah. Kami menyembah Engkau, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Sekali lagi kita mau katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Kami mau tenggelam dalam kasih terlebih dari Tuhan. segala Pengorbanan yang termulia sangat. terima kasih Tuhan. Aku Dengan darah dengan darah yang tercurah, amin Tuhan. tercurah. Ampuniku atas dosa. ku bersujud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesusku. Katakan Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terhina, pulihkanku dengan darah-Mu. dengan darahmu. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau Sekali lagi katakan, menyembahmu. Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terhina, Pulihkan kami, pulihkan sembuhkan kami. dengan darahmu. Amin. Engkau ku sembah. Aku sembah, Kau yang terhina, Kau mulia, seumur hidupku. ku mau menyembah. Ku mau menyembahmu. Seumur hidup kami, Seumur hidup kami menyatakan, ku mau menyembahmu. terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menerima perjamuan, kita akan masuk ke perjamuan. Bagi mereka yang belum dibaptis, tidak diharuskan untuk menerima perjamuan. Kita yang sudah dibaptis, mari kita terima perjamuan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melayakkan kami. Kami mau mengingat akan pengorbanan-Mu, karya-Mu di atas kayu salib pada hari Jumat Agung, di mana Engkau rela mati Tuhan pada hari ini, pada waktu yang lalu, untuk menebus dosa-dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak berdosa, tapi mau menyerahkan nyawanya bagi kami. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Tuhan, inilah peringatan yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami mau terus mengingat pengorbanan, sehingga kami tidak akan pernah lupa akan pengorbanan. Lewat perjamuan kudus ini, persekutuan kami dengan Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyatu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami makan dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang kita telah pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dengan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyatu dengan tubuh-Mu Tuhan, di dalam kami di dalam Tuhan. Terima kasih. Engkau akan bangkitkan kami pada akhir zaman sesuai dengan firman. Karena tubuh kami telah Engkau bangkitkan dengan kuasa kebangkitan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Ini cawan perjanjian yang baru, yang lama sudah berakhir, sudah berlalu. Kami adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, dan kami punya perjanjian yang kekal dengan Tuhan, yang dimeteraikan dengan darah Kristus yang berkuasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami terima segala janji-janji Tuhan oleh karena darah Yesus yang memeteraikan kami, mengampuni semua dosa kami, menyucikan hati kami, pikiran kami, menguduskan hidup kami Tuhan. Darah-Mu yang mengalahkan iblis yang mendakwa kami siang dan malam. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu membebaskan kami dari segala hal yang jahat, meluputkan kami. Ada perlindungan Tuhan atas kami melalui darah-Mu Tuhan. Segala janji-Mu melalui darah-Mu. Bahkan Kau berkata, bilur-bilur-Mu yang berdarah, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Segala kelemahan sudah digantikan dengan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami menerima perjanjian-Mu, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Karena firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Beri kembali bagi kuasa yang luar biasa. Amin. Tuhan, benar Bapak yang baik. Kami mau sembah Engkau Tuhan terus Tuhan. Bahkan semua hidup kami Bapak yang baik. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapak yang baik. Yang itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus memimpin kehidupan kami Bapak yang baik. Terus
yang baik. Terus Tuhan membenarkan kehidupan kami Bapak. Terus mengingatkan kami Bapak yang baik. Kemana kami harus melangkah Tuhan, apa yang harus kami lakukan Bapak yang baik. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan terus Tuhan menuntun dan memimpin kami Bapak. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Segala aktivitas kami Tuhan, kami yang bekerja Tuhan, dan kami boleh bekerja dengan penuh semangat Tuhan, yang penuh sukacita daripada Kau Bapak. Kami yang kuliah Bapak yang baik, kami boleh kuliah Tuhan dan penuh sukacita daripada Kau Tuhan. Kami yang sekolah Tuhan, kami boleh sekolah Tuhan dengan semua Tuhan yang terbaik daripada Kau Tuhan. Kami mau yang apapun pekerjaan kami Tuhan, apapun aktivitas kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh lakukan semua Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak yang baik. Biar kehendak-Mu Tuhan datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh hormat dan syukur. Karena Tuhan Yesus Allah yang luar biasa telah memimpin kehidupan kami, telah mati buat kehidupan kami Bapa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Semoga kami beri bawa persembahan kami Tuhan, bersama kami bawa Tuhan yang penuh sukacita dan penuh damai sejahtera Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dan nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Saya pesan kembali duduk. Kembali saya mengingatkan, boleh kasih senyum sampai kiri kanannya. Saudara begitu dengan pandangan Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan memeluk hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan memenuhi hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Saya boleh kita berbagi berdiri sama-sama dicakap-cakap. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur. Jangan lupa gembala buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya momen ini adalah momen di mana kuasa Tuhan akan senantiasa membangkitkan setiap kita, karena Kristus yang disalib telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita jadi orang yang bebas, lepas dari segala hukum dosa dan maut itu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan.
anak-anak menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat, kasih-Mu yang dahsyat, khususnya pengorbananmu yang telah Engkau teladankan dalam hidup kami. Biarlah itu membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami mau terima berkat daripada, terimalah berkat daripada Bapa Saudara, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai engkau dimanapun kau berada, sehingga sebagaimana Yesus hidup untuk melayani, kita juga hidup untuk melayani Tuhan. Sebagaimana Yesus telah hidup untuk menyerahkan nyawanya bagi setiap kita, demikian juga kita mau hidup di dalam kasih Tuhan yang tanpa syarat, kasih yang dibuktikan, dan memberikan kasih sebagaimana Kristus juga telah menyatakan kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat itu turun atas setiap umat Tuhan, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama-sama